janjimu adalah Allah Tuhanmu. Janjimu Allah adalah Tuhanmu. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan dirimu di dunia sekarang ini bukanlah hal yang biasa, tetapi itu adalah hal yang luar biasa. Keberadaan dirimu mulai proses yang rumit dan sulit. Dirimu yang ada sekarang ini pada awalnya bukanlah seperti ini, dan keberadaanmu nanti setelah ini tidak akan seperti ini lagi. Dirimu yang ada sekarang ini telah melalui proses yang panjang dalam perjalananmu, yaitu melalui 3 alam. Yang pertama, alam rahim, alam dunia, dan alam akhirat. Itulah alam yang dilewati oleh setiap manusia. Saudara kini berada di dunia ini, berarti Anda sudah melewati alam rahim, kini berada di alam dunia, dan sebentar lagi Anda akan berada di alam akhirat. Alam dunia adalah alam yang punah, habis, sedangkan alam akhirat alam yang kekal abadi. Alam rahim, saudara hanya berada di situ beberapa bulan lamanya. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ghafir ayat 67. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, ayahmu Adam dari tanah, kemudian dari setetes mani, itulah kejadianmu. Sesudah itu dari segumpal darah, segumpal mani, dan segumpal darah bertemu, maka jadilah engkau. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Jadi ada yang sampai usia tua, ada juga yang tidak sampai usia tua. Hal itu kita lihat dalam kenyataan hidup kita. Ada yang orang usianya sampai ratusan tahun, ada orang yang usianya puluhan tahun, ada orang yang usia 50-an tahun, ada 60 tahun. Itulah kata Al-Quran. Setiap manusia, kamu, saya, dan siapapun yang bergelar insan, ibnu Adam, dan bashar itu, sebelum engkau menjalani kehidupan alam dunia ini, engkau pernah berada di alam rahim. Tidak ada satu manusia pun yang tidak ada atau tidak pernah tidak ada di alam rahim. Semuanya pernah di situ. Engkau telah berada di sana beberapa bulan lamanya, sampai engkau menjadi janin yang sempurna, baru kamu dikeluarkan dari alam rahim itu. Hidupmu di alam sana penuh dengan rahmat dan karunia Allah. Penuh dengan rahmat Allah. Karena itulah maka kandungan ibumu disebut rahim. Seandainya bukan karena rahmat dan karunia Allah,
engkau tidak akan mungkin bisa hidup di ruang yang sempit itu. Setelah dirimu menjadi manusia yang sempurna di alam rahim itu, baru kamu dikeluarkan ke alam dunia melalui pintu yang sempit, melalui pintu kecil yang secara akal sehat tidak mungkin engkau bisa melewatinya dengan baik dan sempurna. Tetapi kemudahan itu diberikan oleh Allah kepadamu sehingga engkau bisa keluar, dan Allah memberikan karunia dan rahmat kepada ibumu sehingga kamu bisa keluar dari rahimnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya bukan karena itu, maka pastilah kamu tidak bisa keluar dari situ. Pendengar, penonton, di mana saja berada, yang saya ingin ungkapkan kepada dirimu dalam pesan saya kali ini adalah bahwa ada dua keadaanmu di alam rahim itu, yaitu kamu dalam keadaan mati dan kamu dalam keadaan hidup. Dirimu dalam keadaan mati berlangsung beberapa bulan lamanya, karena rohmu itu hidup belum dimasukkan ke dalam dirimu. Karena rohmu untuk hidup belum dimasukkan ke dalam dirimu. Setelah itu engkau hidup, setelah rohmu ditiupkan masuk oleh penciptamu Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam dirimu. Setelah beberapa bulan kemudian, sekitar 9 bulan, engkau dikeluarkan dari alam rahim menuju ke alam dunia. Sehingga kamu berada di alam dunia sekarang ini. Yang paling menarik untuk saya sampaikan adalah ketika dirimu berada di dalam rahim ibumu, pada saat rohmu hendak dimasukkan ke dalam dirimu, dirimu telah berikrar janji setia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam janjimu itu Allah bertanya kepadamu, apakah engkau mengaku bahwa aku adalah Tuhanmu? Itulah pertanyaan Allah kepada dirimu ketika berada dalam rahim itu dan kamu masih dalam keadaan mati. Karena rohmu sudah akan segera ditiupkan, tetapi Allah ingin mendengar janji setiamu dulu sebelum rohmu dimasukkan ke dalam dirimu. Pertanyaan Allah tadi, apakah engkau mengaku bahwa aku adalah Tuhanmu? Ketika itu engkau berkata, iya, benar, engkau adalah Allah, Tuhanku. Jika engkau tidak berikrar janji setia kepada Allah, maka roh yang telah disiapkan untukmu tidak akan dimasukkan ke dalam dirimu. Dan dirimu tidak akan pernah ada kalau rohmu tidak ada. Engkau kini berada di sini pada hari ini, berarti engkau telah mengucapkan janji setia itu kepada Tuhanmu. Karena itu, ingatlah akan janjimu dengan Allah Tuhanmu, bahwa Dia adalah Tuhanmu dan engkau adalah hamba-Mu. Allah adalah penciptamu dan engkau adalah makhluknya. Janjimu itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172.
Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, yaitu sperma, kemudian bertemu dengan ovum dari seorang perempuan yang disebut segumpal darah, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Sebelum dimasukkan roh itu, manusia sudah berjanji terlebih dahulu. Engkau menjawabnya, engkau ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, termasuk kamu menjawabnya, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Jadi saudara sudah berikrar kepada Tuhan, engkau berjanji setia bahwa Allah adalah Tuhanmu, Tuhanmu adalah Allah. Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, anak-anak Adam, adalah orang-orang yang lupa terhadap keesaan Tuhan. Tidak ada lagi alasan ketika di akhirat nanti engkau mengatakan lupa, karena sudah berjanji sebelum roh itu dimasukkan ke dalam dirimu. Inilah janji dirimu ketika berada dalam rahim ibu. Engkau berkata, engkau adalah Tuhanku, Tuhanku adalah engkau. Allah yang Maha Kuasa, itulah Tuhanku. Janjimu harus kamu tepati pada saat kamu berada di alam ini. Kamu taat pada perintahnya karena kamu sudah berjanji. Sebagai tanda setiamu atas janjimu itu, kamu harus meninggalkan larangannya sebagai setia atau sebagai tanda setiamu kepadanya atas janjimu itu. Karena itu maka ingatlah janjimu kepada Allah. Allah adalah Tuhanmu, Tuhanmu adalah Allah. Kamu harus patuh terhadap perintahnya, kamu patuh terhadap larangannya. Perintahnya kamu harus lakukan, larangannya kamu harus tinggalkan. Sebab nanti tidak ada alasan bagi kamu untuk lupa, karena sudah berjanji terlebih dahulu dengan Allah bahwa Tuhanmu adalah Allah yang Maha Esa. Inilah pesan penting yang saya sampaikan pada tausiah kali ini. Ingat janjimu, Allah itu adalah Tuhanmu, Tuhanmu adalah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Sekian untuk tausiah pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Besok kita akan lanjutkan dengan episode yang ke-7 dengan tema yang lain sesudah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.